Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Waalaikumsalam Pak. Selamat Salam siang siang, Pak. Pak. Eh, Baik, kita mulai saja ya, karena sudah pukul 14.40, 14.45 bahkan ini ya. Yang pertama, Bapak mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa kelas C ini ya, kelas C angkatan atau Stambuk 2021 semester 2 ya, dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Ini pertama kali kita berjumpa ya secara daring, tetapi nanti mungkin di pertemuan ke-5 kita akan berjumpa juga secara luring ya untuk yang nomor ganjil. Nah, ini mungkin masih menunggu ya informasi yang terbaru terkait dengan pembagian nanti ganjil dan genapnya ya. Karena informasinya akan diambil dari nomor absen begitu ya. Nah, terakhir pada waktu rapat dosen PGSD waktu itu diambil dari nomor NIM belakangnya. Rupanya mungkin sekarang ada perbaikan lagi. Begitupun nanti yang nomor genap akan berjumpa di pertemuan ke berapa itu? Berarti di pertemuan ke-13 atau 12 itu ya. Tapi itu pun juga mungkin nanti adik-adik harus ada syarat-syaratnya ya. Yang sudah vaksin, ada izin juga dari orang tua, dan juga ada kesepakatan dengan dosen ya. Baik adik-adik mahasiswa, ini semester 2, mungkin kalian belum pernah berjumpa langsung ya dengan teman-temannya juga ya. Baru berjumpa secara tatap maya lah seperti ini. Dan juga dengan dosen-dosen juga mungkin baru berjumpanya ini ya secara tatap maya ya. Nah, makanya mudah-mudahan nanti di pertemuan yang luring ya, adik-adik semua bisa sehat-sehat ya untuk datang ke kampus gitu ya. Karena memang bagaimana ya situasinya yang sampai saat ini ya masih seperti ini ya. Jadi mungkin pemerintah juga kampus hati-hati untuk menerapkan pembelajaran luring sepenuhnya. Kalau kita lihat sekarang di berita ya, ini kan naik lagi dengan varian yang baru bermutasi lagi ini si corona ini ya. Apa sekarang Omikron namanya. Bahkan kemarin saya dengar juga ada lagi Sun Omikron. Ya, mudah-mudahan lah selalu kita berdoa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, dan kita semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Tapi meskipun dalam keadaan seperti ini ya tentunya kita harus semangat ya. Semangat. Jadi ya dengan adanya pandemi ya, di era pandemi ini ya ternyata hikmahnya ini kan pembelajaran bisa dilakukan secara daring gitu ya. Mungkin selama ini kita tidak terpikirkan akan melakukan perkuliahan pembelajaran seperti ini ya. Oke, baik. Nah, hari ini ya kelas terakhir ini yang Bapak sekarang masuk ya. Betul-betul padat semester ini ya Bapak. Karena berapa kelas ini Bapak? Padat lah minggu ini satu minggu full ya. Dan kalau lihat di jadwal hari Selasa ini yang paling padat dari pukul 8 Bapak tadi mengajar ya. Hanya istirahat pada saat tadi pukul 12.30 ya. Hari ini Bapak tentunya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, sebentar ini saya akan share screen dulu agar lebih jelas perkenalannya.
Ya, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, perkenalkan, nama saya Apik Gandamana. Nah, jadi sudah dicek ya di KRS, harus ini dosennya dalam mata kuliah konsep dasar PKN gitu. Karena sering terjadi ini ya, mahasiswa mungkin juga dosennya tidak memperkenalkan diri, sehingga antara KRS dengan dosennya itu berbeda. Nah, itu bisa menyebabkan nanti repot itu pada saat nanti menginput nilai ya. Nah, tapi saya yakin sudah dipastikan adik-adik semua dosen yang tertera di dalam KRS untuk mata kuliah konsep dasar PKN ini adalah saya ya. Karena memang ada 3 orang dosen yang mengajar mata kuliah konsep dasar gitu ya, PKN. Nah, Bapak dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat ya. Ini Cianjur ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mungkin adik-adik ada yang pernah ke sana atau mungkin pernah mendengar atau mungkin sama sekali belum pernah dan juga belum pernah mendengar gitu ya. Nah, saya lahir tahun 87, berarti sekarang umur Bapak 34 ya, mau 35 tahun. Home base, artinya home base ini tempat tugas saya di jurusan PGSD ya, di Fakultas Ilmu Pendidikan Dosen Negeri Medan. Jadi di semester 2 adik-adik baru bisa berjumpa dengan Bapak ya, karena memang di semester 1 itu rata-rata mata kuliahnya mata kuliah umum kan. Pendidikan, Bapak menyelesaikan studi S1 dan S2 di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat ya. Nah, jadi tahun 2014 saya mengikuti tes gitu ya sebagai pegawai negeri, dosen di Unimed, dan alhamdulillah tahun 2015 dinyatakan lulus ya, dan ditempatkan di jurusan PGSD. Jadi pada waktu itu saya berpikir akan ditempatkan di Fakultas Ilmu Sosial karena saya dari 1S2 PKN. Nah, ternyata jurusan PGSD sangat kekurangan dosen yang berlatar belakang pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan salah satu bidang yang harus dikuasai oleh adik-adik mahasiswa calon guru sekolah dasar atau guru kelas adalah bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Maka saya ditempatkanlah di jurusan PGSD ya, seperti itu. Alamat, nah Bapak di Kabupaten Deli Serdang di Kampung Kolam ya. Ini mohon maaf ya kalau agak terganggu, di daerah Bapak sedang hujan deras ini ya. Nah, jadi rumah Bapak tidak terlalu jauh dari kampus ya. Kebetulan saya hari ini tidak ke kampus karena WFH gitu ya, di rumah saja. Ini nomor WA, email. Nah, mungkin ini email sangat diperlukan juga oleh komisaris tingkat ya, penting karena nanti presensi dosen ini diisikan oleh ketua kelas ya, oleh Yusron ya. Nah, biasanya nanti untuk loginnya itu harus menggunakan email. Nah, silakan mau email yang 1 atau email yang 2 ini silakan ya. Nah, media sosial silakan lah gitu ya. Kalau mau berteman, ada IG, ada FB, ada Twitter ya. Salah satu, nah ini sekarang menjadi kebutuhan ya media sosial ini seperti itu. Saya rasa itu untuk apa namanya perkenalan dari Bapak. Sekarang kita langsung saja masuk kepada kontrak perkuliahan ya. Nah, kontrak perkuliahan. Ntar saya akan tayangkan lagi kontrak perkuliahannya. Ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Mata kuliah ini adalah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, jumlah SKS-nya 2 SKS. Konsep dasar ya, artinya mata kuliah dasar berarti di semester berikutnya atau di semester yang lebih tinggi adik-adik mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mengapa mata kuliah ini harus didapatkan atau harus dikuasai oleh adik-adik? Sesuai dengan kompetensi lulusan ya dari mahasiswa jurusan PGSD atau prodi PGSD, salah satunya kompetensi profesionalnya itu adalah menguasai bidang pendidikan kewarganegaraan.
Yang kita kenal sekarang di sekolah itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, jadi ini jelas kalau adik-adik melihat kompetensi lulusan, ya itu biasanya ada di dalam profil lulusan PGSD. Salah satu bidang yang harus dikuasai itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Ya, nah maka dari itu dalam kurikulum PGSD itu diselenggarakanlah mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan khususnya di sekolah dasar. Jadi kalau adik-adik nanti punya teman di PGSD yang lain, ini pasti ada mata kuliah seperti ini ya, konsep dasar PKN, karena ini sudah menjadi kesepakatan mata kuliah asosiasi PGSD di seluruh Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas itu ya sebagai latar belakangnya, tujuan, dan sebagainya. Jumlah SKS, 2 SKS, diberikan di semester 2, ya, semester genap. Nah, status mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, bukan mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah wajib, Prodi, PGSD. Nah, perkuliahan untuk semester ini dilaksanakan secara hybrid, ya, daring dan juga luring. Baik, langsung saja kepada perjanjian atau komitmen ya. Nah, ini kontrak perkuliahan ini bukan hanya perjanjian mohon maaf ya, apa tadi jaringan terganggu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, sudah terlihat lagi ya. Ya. Nah, yang pertama sudah terlihat lagi ya, apa Yusron sudah ini? Belum, Pak. Ya udah, Belum. Pak. Udah, Pak. Sudah sekarang. Nah, yang pertama mahasiswa harus masuk ke dalam kelas sebelum perkuliahan dimulai ya. Nah, jadi kita tahu sekarang dalam pembelajaran perkuliahan daring, kita akan menggunakan baik itu Zoom ataupun Google Meet misalnya ya. Nah, jadi diharapkan mahasiswa mempunyai rasa tanggung jawab, kedisiplinan untuk masuk ke dalam Zoom ya, etikanya sebelum dosen bergabung, adik-adik mahasiswa sudah ada di dalam Zoom tersebut gitu ya. Yang kedua, nah ini mahasiswa boleh masuk ke dalam kelas untuk mengikuti perkuliahan online maksimum terlambat selama 15 menit. Nah, mungkin untuk poin nomor 2 ini saya tidak bisa apa ya istilahnya, karena kalau di Zoom ini kan mungkin saya tidak tahu ya mahasiswa ini terlambat masuk dan sebagainya, tapi saya yakin adik-adik semua mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengikuti perkuliahan ini dengan tepat waktu ya. Nah, poin yang ketiga, apabila dalam perkuliahan dengan Bapak, misalnya Bapak tidak bisa memberikan materi di dalam Zoom, ataupun misalnya pada saat luring, misalnya Bapak tidak bisa hadir, tentunya nanti Bapak akan berkomunikasi dengan ketua kelas, ataupun juga nanti akan menginformasikan di WA Group ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nomor 4, mahasiswa minimal hadir 75% dari jumlah perkuliahan yang direncanakan untuk dapat mengikuti ujian akhir. Perkuliahan kita ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan ya. Efektifnya itu 14 kali karena pertemuan ke-8 nanti UTS, pertemuan ke-16 itu UAS. Nah, jadi adik-adik mahasiswa total pertemuan perkuliahan itu 14. Artinya di sini mahasiswa diwajibkan untuk selalu mengikuti perkuliahan terkecuali misalnya ada halangan, sakit, dan sebagainya, itu nanti bisa diinformasikan langsung kepada Bapak sebagai dosennya atau bisa juga melalui ketua kelas seperti itu ya. Nah, selain itu juga Bapak ingin menyampaikan apabila ada mahasiswa di sini yang mengikuti program seperti kampus mengajar atau pertukaran mahasiswa, itu perlu dikomunikasikan ya.
kepada dosen. Artinya adik-adik nanti langsung menghubungi saya kalau misalnya ada di kelas ini yang mengikuti kegiatan kampus mengajar, karena memang ada syarat-syarat tertentu yang harus disampaikan oleh dosennya seperti itu ya. Nah, berikutnya, nah ini yang penting juga, pada saat kita perkuliahan daring, kita akan menggunakan media yang pertama ini adalah Zoom atau Google Meet misalnya. Ini digunakan pada saat kita perkuliahan sinkronus. Apa itu sinkronus? Sinkronus itu adalah perkuliahan langsung, seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya sinkronus, nanti mahasiswa dapat ya melakukan interaksi dengan dosen melalui Zoom seperti ini atau Google Meet ya. Nah, itu silahkan apakah nanti dibuat oleh Komting seperti hari ini atau bisa juga misalnya Bapak yang memberikan linknya. Nah, itu bagaimana fleksibel lah ya nanti seperti itu. Nah, biasanya Zoom ini dilakukan pada saat Bapak menyampaikan materi gitu ya, melakukan presentasi materi, dan juga pada saat mahasiswa berdiskusi. Artinya mahasiswa pada saat nanti kan kita akan dibentuk beberapa kelompok untuk diskusi, untuk presentasi, nah itu dilakukan melalui Zoom apabila sedang daring. Nah, mungkin nanti pada saat pertemuan ke-5 ganjil genap itu ya itu nanti akan bergantian gitu ya, seperti itu. Bergantiannya ya yang ganjil itu luring, nah sedangkan yang genap nanti diberikan tugas atau diberikan materi di rumah. Nah, begitu pun sebaliknya nanti pada saat ganjil sedang daring berarti diberikan materi secara daring, yang genap itu secara luring seperti itu ya. Nanti kita atur. Nah, selain itu adik-adik mahasiswa juga wajib bergabung di SIPDA, tapi memang sampai saat ini belum ada ya. Artinya SIPDA-nya itu masih dipersiapkan. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan itu sudah ready ya. Jadi adik-adik nanti harus masuk ke SIPDA. Kenapa? Karena semua tugas, daftar hadir, bahan itu semua diupload di SIPDA. Ya, mudah-mudahan SIPDA-nya bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu karena ini sekarang sedang disiapkan oleh tim IT di fakultas ya. Nah, kalau misalnya nanti sampai minggu depan ternyata belum ada, ya mungkin saya akan menggunakan perangkat lain gitu ya, apakah itu Google Classroom dan sebagainya. Jadi mahasiswa tidak lagi mengirimkan tugas melalui WA, melalui email, tapi melalui dibilangnya perangkat atau aplikasi tersebut gitu ya. Nah, dan juga SIPDA ataupun juga sejenisnya itu bisa juga nanti digunakan untuk forum-forum diskusi. Misalnya begini, misalnya saya tidak bisa memberikan kuliah secara langsung melalui Zoom, nanti adik-adik mahasiswa diarahkan untuk mengerjakan tugas rutin, ataupun misalnya nanti saya memberikan bahan yang perlu didiskusikan di dalam SIPDA tersebut, sehingga nanti mahasiswa aktif berdiskusi secara tertulis di sana. Bisa juga seperti itu. Artinya dengan adanya pembelajaran hybrid seperti ini, kita diberikan banyak kemudahan gitu ya. Dimanapun, kapanpun gitu ya, adik-adik tetap bisa mengakses materi-materi tersebut. Nah, poin nomor 7 ini sangat juga perlu diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa, terutama pada saat perkuliahan langsung, baik itu daring maupun luring. Nah, misalnya seperti sekarang Zoom ya. Nah, tapi saya yakin adik-adik mahasiswa PGSD ini kan memang sudah ada ketentuan harus berpakaian putih ya, baik itu kemeja dan sebagainya. Nah, tidak diperkenankan menggunakan kaos ataupun baju-baju yang lain ya. Artinya karena memang sudah menjadi ketentuan di jurusan PGSD, adik-adik itu harus menggunakan pakaian putih dan juga hitam untuk celananya. Nah, terutama pada saat nanti luring. Nah, jadi pada saat luring adik-adik pun juga ya harus berpakaian sesuai ketentuan tersebut gitu ya. Nah, pada saat perkuliahan daring ya, perkuliahan daring yang dilakukan secara sinkronus seperti ini, saya mewajibkan adik-adik untuk on cam ya, membuka kamera terus. Ya, membuka kamera terus karena itu sebagai bentuk etika ya, bentuk etikanya ya, dan juga agar Bapak lebih semangat gitu ya memberikan perkuliahan kalau melihat semua wajah-wajah adik-adik ini gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi diwajibkan harus membuka kamera atau on cam, terkecuali mungkin adik-adik ada
sesuatu yang memang harus menutup kamera gitu ya. Tapi saya rasa mana mungkinlah satu full gitu ya dari mulai sampai akhir terus ditutup kameranya seperti itu kan. Nah, itu ya. Nah, berikutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada ketua kelas yang memang sudah respon cepat untuk membuatkan link gitu ya. Dari pukul 2 kalau tidak salah tadi sudah dikirimkan linknya. Nah, sebenarnya tadi Bapak juga sudah mempersiapkan link untuk Zoom ya, tapi sudah lebih dulu oleh ketua kelas. Nah, itu Bapak rasa sudah sesuatu yang sangat baik gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu nomor 10, nomor 11, nomor 12, 13 ini bisa adik-adik baca saja karena ini berkaitan dengan rencana perkuliahan yang akan kita bahas ya. Bapak rasa itu untuk apa namanya untuk kontrak perkuliahan ya atau teknis perkuliahan kita. Sebelum kita lanjutkan kepada rencana perkuliahan semester, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kontrak perkuliahan ini. Silakan. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan rencana perkuliahan semester ya. Ya. Sudah terlihat ya. Nah, jumlah mahasiswanya ada berapa ini? 42, Pak. 42 ya. Ini yang hadir 42, berarti satu orang belum bergabung ya? Iya, Pak. Baik. Sekarang Bapak akan menjelaskan rencana pembelajaran semester ya. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar di mana adik-adik nanti akan mendapatkan mata kuliah lebih lanjut yang berkaitan dengan rumpun bidang pendidikan kewarganegaraan. Memang mata kuliah ini diampu oleh 3 orang dosen ya. Kebetulan untuk kelas J ini yang memberikan kuliah adalah saya ya. Selain itu ada Pak Peri, ada Pak Waliul, mungkin nanti adik-adik akan berjumpa di mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, saya langsung saja kepada deskripsi ya mata kuliah. Coba kita baca bersama-sama. Nah, jadi mata kuliah konsep dasar PKN ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa prodi atau jurusan PGSD FIP Unimed ya. Mata kuliah ini mempunyai tujuan memberikan wawasan dan dasar mengenai pembelajaran PPKN di tingkat sekolah dasar, baik secara filosofisnya, teoritisnya dan juga praktis ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat ya untuk mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan selanjutnya di semester selanjutnya, yakni mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar nanti ini di semester 5, di semester 5, dan ada juga nanti pengembangan bahan ajar atau pengembangan pembelajaran PKN di sekolah dasar itu di semester 6 ya. Nah, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat agar adik-adik bisa mengambil kedua mata kuliah di semester tinggi nanti. Nah, jadi kemungkinan adik-adik bisa berjumpa lagi dengan Bapak di mata kuliah tersebut. Nah, tapi nanti di semester 3 ya, dan di semester 4 adik-adik juga akan ada mendapatkan mata kuliah yang berkaitan juga dengan pendidikan kewarganegaraan, yaitu mata kuliah PKN MKU dan juga Pancasila MKU. Nah, hanya orientasinya berbeda. Kalau mata kuliah konsep dasar PKN ini orientasinya untuk membekali adik-adik dari bidang keilmuan ke PGSD-an, terutama dalam bidang pendidikan kewarganegaraannya. Sedangkan mata kuliah PKN dan Pancasila MKU itu lebih kepada pembentukan sikap warga negara gitu ya. Nah, nanti ada itu perbedaan orientasinya seperti itu.
Nah, mata kuliah ini mempunyai beberapa kajian. Nah, ini yang akan kita bahas dalam satu semester. Ada 9 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, dalam kajian ini atau dalam materi ini nanti kita akan membahas definisi, tujuan, manfaat, latar belakang, termasuk sejarah dari pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan khususnya di sekolah dasar. Yang kedua ada materi pendidikan nilai, pendidikan moral, dan juga norma. Nah, ini bisa dikatakan sangat penting sekali ya, karena adik-adik mahasiswa tingkat sekolah dasar ini mengutamakan sekali yang namanya aspek sikap. Maka di sini adik-adik perlu memahami teori-teori tentang apa itu pendidikan nilai, pendidikan moral, dan norma. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas adalah kewajiban dan hak warga negara ataupun negara. Tapi konteksnya mungkin nanti bagaimana implementasi di sekolah dasar. Karena adik-adik nanti harus menjadi contoh, harus menjadi pengajar bagaimana nanti menciptakan warga negara yang baik. Tentunya ini harus dimulai dari tingkat sekolah dasar. Nah, itu ya. Itu. Nah, itu nanti akan kita kaji di bahan materi yang ketiga. Bahan materi yang keempat adalah pendidikan Pancasila. Nah, ini nanti pendidikan Pancasila akan lebih jelas lagi adik-adik dipelajari di semester 3 atau semester 4 dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, tetapi di dalam konsep dasar PKN ini juga adik-adik nanti akan mempelajarinya, terutama dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila khususnya untuk anak-anak sekolah dasar. Apalagi kalau adik-adik sekarang, mungkin adik-adik sudah mendengar atau sudah membaca rencana kurikulum baru yang penitik beratannya itu ya, titik beratnya itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu harus sudah dimulai dari tingkat sekolah dasar. Nah, coba sekarang adik-adik nanti baca-baca berbagai referensi, ada itu bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu ya. Nah, poin yang yang kelima adalah pendidikan konstitusi. Nah, pendidikan konstitusi ini berkaitan dengan undang-undang dasar atau peraturan. Tapi di sini bukan berarti nanti adik-adik akan mengajarkan tentang isi undang-undang dasar begitu ke anak-anak SD, tidak. Tetapi di sini kan pendidikan konstitusi ini berkaitan dengan aturan, bagaimana kita bisa menanamkan kedisiplinan, taat aturan, dan sebagainya kepada peserta didik, gitu ya. Nah, yang keenam adalah pendidikan hak asasi manusia. Nah, ini pun juga penting harus dipahami oleh mahasiswa PGSD. Bagaimana konteks hak asasi manusia di sekolah, di keluarga, misalnya seperti itu ya. Nah, yang ketujuh adalah pendidikan demokrasi. Indonesia adalah negara yang sistem pemerintahan ataupun sistem politiknya itu adalah demokrasi Pancasila. Maka dari itu bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak didik kita, khususnya tingkat sekolah dasar itu hidup berdemokrasi itu seperti apa, ya. Nah, jadi di sini perlu juga adik-adik berarti memahami makna demokrasi itu apa. Nah, yang kedelapan ini adalah cinta tanah air, nasionalisme. Nah, jadi di sini tujuannya adik-adik dibekali makna nasionalisme itu bagaimana, sehingga nanti adik-adik bisa menyampaikan, bisa mengajarkan, bisa menumbuhkan sikap nasionalisme kepada kepada siapa? Kepada peserta didik kita di sekolah dasar. Nah, tentunya dalam mata kuliah kita ini harus mengenal dulu konsep nasionalisme itu apa, gitu ya. Nah, dan yang kesembilan adalah globalisasi sebagai dinamika dan tantangan pembelajaran PKN. Nah, tentunya di era seperti saat ini ya, ada yang mengatakan era digital, ada yang mengatakan globalisasi dan sebagainya. Tentu di sini juga menjadikan dinamika dan tantangan khususnya dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Nah, itu ya, itulah apa namanya materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Nah, Bapak harapkan sesuai dengan deskripsi tadi mata kuliah, kita lebih banyak nanti berdiskusi. Adik-adik harus banyak nanti membaca dari berbagai referensi, agar nanti kita bisa lebih tajam gitu ya, untuk melakukan berbagai diskusi ya.
Nah, jadi nanti bagaimana teknisnya untuk adik-adik mempelajari materi ini. Nah, nanti selain adik-adik mendengarkan atau menyimak paparan dari Bapak, ya, nanti Bapak akan memberikan berbagai materi juga dari materi-materi ini. Juga nanti mahasiswa dibentuk menjadi 8 kelompok, ya, karena yang nomor 1 ini saya rasa tidak perlu didiskusikan lah. Nanti yang 1 ini minggu depan akan Bapak sampaikan langsung, tetapi yang pendidikan nilai sampai dengan globalisasi ini kita buat dalam bentuk diskusi ataupun nanti mahasiswa melakukan presentasi kelompok. Nah, jadi nanti Bapak minta ketua kelas untuk mengatur kelompoknya, karena ini nanti kita akan ada luring ya. Nah, misalnya begini, di pertemuan 6 pada saat adik-adik nanti yang nomor absennya ganjil kan itu ke kampus. Nah, tentunya nanti kita tetap akan presentasi secara langsung di kampus. Nah, jadi diatur jangan sampai nanti kelompoknya itu ada ganjil dan genap. Artinya begini, kalau misalnya kelompoknya ganjil ya harus semua ganjil gitu ya. Kalau kelompoknya genap harus semuanya genap. Nah, jadi Bapak minta bantuan nanti ketua kelas untuk mengatur itu semua agar tidak terjadi nanti jangan sampai pada saat presentasi di kampus ternyata anggota kelompoknya itu sebagian besarnya itu adalah nomor genap. Nah, sedangkan dia yang datang ini ganjil kan jadi nanti tidak berjalan efektif ya seperti itu. Nah, tetapi bagaimanapun juga misalnya begini, pada pertemuan ke 6, 7, 8, 9 misalnya, nomor ganjil kan sedang luring. Nah, apakah yang nanti daring ini yang genap tertinggal tidak materi? Tidak, nanti tetap akan Bapak kirimkan materi itu melalui Sipda ataupun melalui Google Classroom misalnya kalau Sipdanya tidak ada ya, tapi anggaplah Sipdanya nanti sudah selesai berarti melalui Sipda. Atau nanti misalnya bahan-bahan materi, tugas-tugas itu tetap artinya semua materi ini tetap harus tersampaikan semua kepada mahasiswa seperti itu ya. Nah, jadi itu Bapak minta nanti ketua kelas secepatnya untuk membentuk kelompok kalau sudah ada kepastian pembagian ganjil genap untuk perkuliahan nanti luring ya. Baik, Bapak rasa itu untuk kajian materinya. Nah, ini adalah rincian materinya, tetapi di dalam rincian materi ini nanti akan ada perubahan-perubahan ya, karena memang ini pun juga belum sepenuhnya direvisi, masih yang semester lama. Hanya saja kan sekarang ada luring dan juga daring, tentunya ini harus Bapak perbaiki lagi. Nah, tetapi pada umumnya kita tidak terlalu jauh dari pedoman atau RPS yang sudah dibuat ini. Nah, nanti di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester ya. Nah, mungkin ujian tengah semester ini kalau kita lihat di jadwal hibrid mungkin yang ganjil melakukan UTS di kampus ya, karena Bapak lihat pada saat pertemuan 8 itu adalah nomor ganjil sedang luring. Nah, berarti yang nomor genap itu nanti ujian tengah semesternya dilakukan secara daring. Nah, tetapi kalau sedang UAS nanti sepertinya ini kita semua full daring ya kalau pertemuan 16. Tapi nantilah kita lihat perkembangan lebih lanjut ya. Oke, Bapak rasa itu terkait dengan materi ya. Ini bahan apa rincian materinya bisa adik-adik nanti baca saja. Nanti saya akan kirimkan RPS ini kalau sudah saya revisi lagi dalam beberapa hari ini ya. Nah, sekarang terkait dengan tugas mungkin ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik mahasiswa ya. Terkait dengan tugas, nah di dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan ini ada 6 tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugas ini tentunya merupakan hal yang wajib agar adik-adik mempunyai rasa tanggung jawab dan adik-adik lebih mengeksplor atau adik-adik lebih memahami materi-materi yang diberikan baik oleh dosen ataupun diskusi selama perkuliahan. Nah, sebagai bentuk penggalian materi lebih lanjut itu diberikan berbagai tugas gitu ya. Nah, tugas ini ada tugas rutin. Nah, tugas rutin ini adalah tugas sifatnya itu individu, biasanya dikerjakan secara individu ya. Tugas rutin ini saya biasanya memberikan tugas rutin sebanyak 5 kali ya, paling banyak. Paling sedikit 3 kali dalam satu semester. Sekali lagi, Bapak biasanya memberikan tugas rutin itu paling sedikit 3 kali, paling banyak 5 kali. Nah, tugas rutin
adik-adik nanti biasanya saya akan memberikan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari, dan adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut atau juga bisa berupa studi kasus gitu ya. Nah, tugas rutin itu nanti juga dikerjakan secara individu dan dikumpulkan melalui Sipda. Nanti petunjuknya itu akan saya berikan gitu ya. Nah, jadi kalau adik-adik lihat di sini kan ini ada waktu pengumpulannya. Nah, ini nanti akan berubah ya. Jadi jangan dipedomani jangan dipedomin ini masih berubah artinya ya. Karena nanti untuk lebih jelasnya terkait tugas akan saya upload semua di Sipda. Nah, jadi kalau nanti sudah ada Sipdanya, adik-adik nanti harus sering mengecek karena di sana nanti saya akan mengupdate gitu berbagai tugas, dan nanti petunjuknya jelas akan Bapak tuliskan di sana ya. Artinya adik-adik kalau hari ini memang ini gambaran umum, nanti akan lebih jelas pada saat saya sudah mengupdate-nya di Sipda ya. Itu tugas rutin. Yang kedua adalah tugas jurnal ya. Nah, mereview jurnal. Jurnal ini pun juga merupakan tugas individu. Ya, adik-adik juga mungkin di semester 1 sudah pernah mereview jurnal ya, karena memang sekarang kita harus sering ya mengakses atau membaca materi-materi yang berasal dari jurnal ilmiah gitu, karena sekarang jurnal itu kan mudah ya, melalui online juga sudah bisa kita akses gitu ya. Nah, untuk petunjuknya nanti akan Bapak kirimkan melalui Sipda. Biasanya kalau tugas jurnal ini Bapak memberikan waktu tenggang waktunya 2 minggu. Tapi kalau tugas rutin yang tadi biasanya tenggang waktunya hanya 24 jam atau bisa di hari itu juga harus dikumpulkan ya. Nah, berikutnya adalah mereview buku. Nah, atau biasa kita kenal CBR ya, atau critical book review. Ini tugasnya juga sifatnya individu ya, tidak jauh berbeda dengan jurnal. Biasanya Bapak memberikan waktunya agak panjang juga ya, bisa 3 atau 4 minggu atau 1 bulan tugas ini. Karena adik-adik tentunya kan harus membaca dulu bukunya, baru nanti direview. Nah, untuk mereview buku ini bukan hanya mereview dari segi tampilan, tetapi bagaimana isi dari buku tersebut. Nah, tentunya nanti akan Bapak berikan juga petunjuknya seperti apa gitu ya, untuk tugas review buku ini. Dan yang ketiga, ini adalah tugas project. Nah, tugas project ini saya akan menggabungkannya dengan mini riset dan juga dengan rekayasa ide. Nah, sebagai gambaran, tugas project ini disebut project citizen atau project kewarganegaraan. Jadi gambarannya nanti adik-adik akan mendapatkan permasalahan, atau bahkan mungkin adik-adik nanti mencari suatu permasalahan yang berkaitan dengan topik atau perkuliahan kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Nanti adik-adik akan melakukan mini riset ke lapangan ya. Nah, pada saat mini riset itu mengumpulkan berbagai data tersebut, sumber data tersebut bisa didapatkan dari hasil wawancara atau hasil penyebaran angket atau dari hasil studi kepustakaan dan sebagainya. Lalu nanti adik-adik harus membuat suatu program kira-kira apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya misalnya seperti ini. Di semester lalu tugas project citizen saya itu salah satunya ada kelompok yang mengangkat permasalahan tentang kekerasan seksual. Karena pada saat itu kan sedang marak nih ya. Nah, di dalam berita itu kan kasus-kasus kekerasan seksual terutama yang dialami oleh mahasiswa misalnya seperti itu, sehingga kelompok tersebut timbul untuk mengangkat masalah tersebut untuk diselesaikan. Nah, jadi kelompok tersebut melakukan mini riset gitu ya ke lapangan, melakukan wawancara ke berbagai sumber, wawancara, angket ya, menggunakan survei angket dan sebagainya. Lalu mereka menyusun laporannya dan mereka membuat suatu program, yaitu membuat sebuah komunitas. Ya, jadi menurut mereka agar bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual ini, mereka membuat sebuah komunitas di kampus ya. Dan komunitasnya sekarang ini juga saya lihat aktif ya di Instagram. Mereka punya berbagai program dalam komunitas itu. Ada programnya itu edukasi, ada programnya itu berupa kampanye, ada programnya itu berupa menyelenggarakan webinar. Nah, itulah yang disebut dengan proyeknya rekayasa ide itu. Bahkan komunitasnya itu kemarin
Bapak coba diskusikan dengan kampus agar bisa dilegalkan gitu ya di universitas. Nah, jadi kemarin mereka mengangkatnya itu tentang kekerasan seksual, tapi mereka kekerasan seksualnya terhadap perempuan. Padahal kemarin saya berikan masukan sebenarnya untuk kekerasan seksual bukan hanya kepada perempuan, tapi bisa menimpa juga kepada laki-laki, kepada siapapun ya. Nah, jadi sedangkan mereka mengangkat pada waktu itu karena mereka melihat kejadian-kejadian yang timbul yaitu kekerasan yang dialami oleh perempuan gitu ya, baik di kampus dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi itu contoh-contoh proyek gitu ya. Proyek seperti itu yang akan nanti Bapak bimbing kepada adik-adik mahasiswa. Nah, untuk proyek ini nanti apa namanya sifatnya itu kelompok ya, tidak individu seperti itu. Nah ya, nah biasanya saya menyebut tugas proyeknya itu dengan proyek kewarganegaraan. Tapi itu contoh ya, mungkin bisa saja nanti adik-adik mengambil permasalahan lain gitu ya, apakah misalnya masalah tentang hak asasi manusia, masalah tentang penegakan hukum, atau misalnya masalah tentang pendidikan dan sebagainya ya. Nanti kita akan diskusikan terkait proyek tersebut. Oke, Bapak rasa itu terkait dengan tugas ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan, sudah disampaikan juga rencana perkuliahan, dan juga tugas sudah disampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Ya. Ini mata kuliah yang keberapa hari ini? 2, Pak. Oh, hanya 2 mata kuliah. Iya, Pak. Jam berapa tadi yang yang pertama? Jam 9.40, Pak. Oh ya, berarti banyak kosongnya ya untuk Iya, hari Pak. ini. Berbeda dengan Bapak yang memang full hari ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan atau sudah jelas dengan apa namanya dengan perkuliahan konsep dasar PKN ini? Hari ini saya belum menyampaikan materi lah ya, karena memang pertemuan pertama ini kan dosen hanya menyampaikan kontrak perkuliahan, menyampaikan RPS gitu ya, dan juga penugasan. Nah, atau istilahnya apa ya, pemanasan dulu lah gitu ya. Nah, baru nanti minggu depan kita mulai masuk kepada materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Ini mohon diisi ya. Ini ada agar Bapak punya data juga mahasiswa, nama-nama mahasiswa dari kelas J ini. Tolong nanti mungkin oleh ketua kelas atau oleh sekretaris lah ini ya diisikan ya. Ada ini format daftar nama mahasiswa ya. Tolong nanti dikirim kembali ke Bapak atau ke WA Group ya setelah diisi. Usahakan hari ini sudah bisa diisi ya. Baik, Pak. Boleh ya. Sudah Bapak kirim ke WA Group. Memang Bapak di sini kan datanya 42, jadi Bapak minta agar nama jelas dan NIM-nya itu untuk apa namanya untuk ini. Karena nanti kan untuk memasukkan ke data manual Bapak ya nilai-nilainya. Ya, silakan ada pertanyaan tidak? Ya. Untuk bagi kelompoknya kayak mana, Pak? Ya, tadi kan sudah Bapak sampaikan. Jadi untuk kelompoknya dibagi menjadi 8 tadi kan. Nah, tadi mungkin sudah dicatat ya atau di screenshot tadi ya materinya. Sudah belum tadi, Yusron? Sudah, Pak. Nah, itu jadi dibagi menjadi 8 kelompok ya. Dari nomor 2 nanti ya dibaginya. Nah, itu tapi nanti Yusron harus melihat dulu ini mahasiswa yang memang nanti di nomor apa ya kan karena ini kan nanti akan ada luringnya kita ya. Jadi harus dipastikan dulu siapa yang ganjil dan siapa yang genap nanti ya. Nah, baru nanti oleh Yusron dibagi menjadi kelompok tersebut. Jadi jangan sampai begini. Misalnya atau begini kan begini saya atau misalnya begini saja. Jadi begini misalnya dari nomor 2, 3, 4, 5 berarti itu adalah mahasiswa yang ganjil.
Nah, dari nomor 6, 7, 8 berarti itu mahasiswa yang genap gitu saja nanti membaginya ya. Nah, kan di apa namanya tadi materi itu kan nomor 2 materinya ini nomor 3. Nah, jadi gitu saja 2, 3, 4, 5, 2, 3 2, 3, 4 itu untuk teman-teman yang nanti nomor ganjil, sedangkan yang 4, 5, 6 7 7 apa ya 5, 6, 7, 8 itu adalah untuk mahasiswa yang bernomor genap gitu nanti ya. Gitu saja caranya ya, Yusron ya. 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 Silakan. Ada pertanyaan lain? Ya, ini ada 41 mahasiswa ya. Jadi ini kan kalian belum pernah berjumpa ya sama teman-temannya ini kan mungkin hanya dari sini saja ya, dari Zoom ya. Nah, tapi nanti di pertemuan kelima kan mudah-mudahan ya kita sehat-sehat semua, adik-adik nanti akan berjumpa meskipun mungkin yang dengan teman-temannya karena memang kapasitas ruangan hanya 20 nanti ya. Nah, kapasitas ruangan hanya 20. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa full lah ya kita tatap muka. Jadi Pak, minggu depan kelompoknya udah mulai presentasi ya Pak? Belum ya, minggu depan Bapak menyampaikan materi. Ya, tapi harus sudah dibentuk ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kelompoknya? Ini nanti Pak, apakah kelompok ini nanti membuat makalah seperti itu tidak perlu, tapi yang penting nanti adik-adik apa namanya itu ini ya, sebentar. Ya, jadi yang penting pada saat nanti melakukan presentasi, adik-adik membuat seperti apakah PowerPoint atau misalnya sekarang ada apa Frigi ya, pakai Frigi atau misalnya berupa video. Nah, seperti itu. Yang penting pada saat presentasi ada bahan yang disampaikan kepada Bapak dan juga kepada teman-temannya gitu ya. Nah, kalau untuk makalahnya tidak perlu lah. Kalaupun mau dibuat silahkan, tidak pun juga tidak apa-apa ya, seperti itu. Minggu depan belum ya, belum dimulai presentasi karena ada materi yang ingin Bapak sampaikan ya. Bagaimana? Ada pertanyaan atau sudah Pak untuk hari ini sudah cukup gitu ya. Baik, saya rasa sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Kalau memang tidak ada, ya kita akhiri saja. Minggu depan kita mulai masuk kepada materi perkuliahan. Ya, nanti untuk RPS, petunjuk tugas dan sebagainya, kalau minggu depan sudah siap, Sikda itu sudah ada nanti ya, tinggal adik-adik dilihat saja ya. Saya rasa begitu ya. Kita tutup saja perkuliahan pertama ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Terima kasih Pak.